Apa saja dampak kesehatan yang biasanya muncul saat masyarakat itu mengalami tekanan ekonomi? Karena kan ya kita tahu ya kalau soal ekonomi itu Mhm sudah pasti kena nih mhm. mentalnya masyarakat gitu. Ya, kalau dilihat dari dampak ekonomi pasti yang pertama akan timbul rasa cemas gitu ya. Nah, jadi benar ya mungkin ada pepatah bahagia itu tidak harus punya uang, Ya tapi betul. uang juga bisa bikin bahagia gitu kan. Tapi kalau nggak punya uang itu tadi ya sedihnya luar biasa. Iya sedihnya luar. Jadi, bagaimana dengan dampak ekonomi yang membuat kita semakin kepepet, nah ini akan bisa memunculkan kreativitas-kreativitas. Selamat datang di podcast Senang Ngobrol. Kali ini bareng saya lagi, Devina sebagai host podcast. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin cukup seru karena akhir-akhir ini tuh masyarakat sedang diramaikan dengan kondisi di mana rupiah semakin melemah, kemudian juga BBM diisukan naik dan juga disusul dengan harga pangan yang juga ikutan naik. Bahkan ini terjadi sebelum Lebaran Idul Adha sampai sekarang. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang kondisi tersebut saja, tetapi kita akan melihat dari perspektif kesehatan itu seperti apa. Nah, kali ini saya mendatangkan narasumber yaitu Ibu Evita Muslima Isnanda Putri Eskep Nurse MKep, yaitu seorang Ketua Stikes Rajekusi Bojonegoro. Halo Ibu Evita. Halo, Selamat datang ya di studio podcast kami. baik, salam kenal. Iya, salam kenal. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah Bu, kalau kita berbicara soal kondisi mungkin kita bisa bilang Indonesia ya. Ya, Kondisi Indonesia yang seperti rupiah melemah, kemudian BBM naik, kemudian juga harga pangan juga ikutan naik. Nah kalau dari kacamata Ibu sendiri itu pendapat Ibu seperti apa? ya. Kalau saya di bidang kesehatan ya, dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang up and down, bahkan kita lihat isu-isunya sekarang banyak yang sedang melemah seperti itu ya. Kita sebagai manusia tetap harus bisa tetap menjaga kesehatan. Artinya ekonomi bisa melemah, tetapi kesehatan tidak boleh melemah seperti itu. Jadi kesehatan ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting ya bagi tubuh kita. Ini pun juga tidak boleh ikut dalam kondisi turun atau melemah, tapi bagaimana kondisi ekonomi yang melemah saat ini bisa didukung dengan kondisi kesehatan yang tetap fit, tetap apa istilahnya konsisten seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat meskipun kondisi ekonomi yang luar biasa sangat membuat kita mungkin cemas dengan kondisinya, itu tetap harus didukung dengan kesehatan yang optimal seperti itu, Mbak. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, Mhm, masyarakat pastinya kan juga cemas ya betul, dengan keadaan yang seperti mhm ini. Apalagi itu dampaknya itu langsung terasa gitu kan mhm ya. Nah, tapi gimana caranya dari pengalaman dan riset mhm. Ibu di bidang keperawatan, apa saja dampak kesehatan yang biasanya muncul saat masyarakat itu mengalami tekanan ekonomi? Karena kan ya kita tahu ya kalau soal ekonomi itu Mhm sudah pasti kena nih mhm. mentalnya masyarakat gitu. Ya, kalau dilihat dari dampak ekonomi pasti yang pertama akan timbul rasa cemas gitu ya, rasa cemas yang berlebihan apalagi kalau kita sebagai seorang manusia itu kan, ada apa ya, kebutuhan sehari-hari yang harus kita capai. Nah dengan kondisi untuk mencapai kebutuhan itu ada dampak ekonomi yang terus melemah, ya akan muncul rasa stres, cemas yang berlebihan. Mungkin juga dari rasa stres dan cemas berlebihan itu akan bisa, mengarah ke segi fisik, jadi kesehatan fisik. Bisa jadi nanti ada rasa, nyeri atau hal-hal yang secara psikosomatis itu juga bisa akan muncul akibat rasa stres atau cemas yang berlebihan, seperti itu. Jadi bisa jadi kadang ada yang bisa menyebabkan gangguan pola tidur ya, kemudian rasa cemas itu membuat akhirnya orang itu merasa menarik diri, kemudian merasa tidak bersemangat lagi atau terjadi penurunan gairah, atau bahkan juga terjadi penurunan nafsu makan. Nah ini juga salah satu dampak, apa istilahnya, keresahan mental atau kecemasan yang ditimbulkan oleh seseorang apabila
ditambah stresor, salah satunya adalah dari dampak ekonomi yang melemah seperti itu. Berarti kayak kondisi kayak gini tuh Hmm. tidak hanya menyerang dalam bentuk mental aja ya, Betul, tapi juga bisa menjalar ke bentuk fisik fisik. juga. Iya, Kalau tadi nggak nafsu makan, mungkin nanti larinya akan ke asam lambung gitu ya, Bu. iya. Jadi kalau misalnya nggak nafsu makan, mungkin karena melihat harga mahal semua gitu ya. Akhirnya mau makan itu harus mikir dulu. Mau beli makan yang biasanya dengan harga sekian bisa dapat sekotak menu yang sudah cukup, sekarang porsinya lebih Nah, sedikit. benar sekali. Ataukah mungkin tidak bisa tercapai yang diharapkan, pengennya beli A ternyata dengan uang yang dia miliki dapatnya hanya B, sehingga mungkin tidak merasa tidak sesuai dengan keinginan, dari nafsu makannya akan menurun. Kalau sudah istilahnya menghemat seperti itu, jatuhnya nanti polanya berubah seperti itu. Selain makan juga dari tidur gitu ya. Kan kepikiran, kan banyak ya sekarang orang dengan kondisi apapun stresor banyak sekali. Mungkin tidak hanya dari dampak ekonomi saja, tetapi banyak stresor lingkungan, masyarakat yang kemudian juga menyebabkan seorang itu mengalami gangguan pola tidurnya. Betul. Nah, apalagi Gen Z ya, Bu. Kadang tuh kan suka overthinking Ya, biasanya ya betul. kalau Istilahnya sekarang kan iya. OVT ya namanya, Iya, overthinking ya. overthinking. Bu Evita, kira-kira tanda-tanda apa sih yang perlu kita waspadai di masyarakat ya tentunya? Kapan tekanan ekonomi itu sudah mulai mengganggu kegiatan fisik atau mental mereka? Ya. Mungkin apa yang perlu diwaspadai lah. Oke, jadi kalau kita mau bicara tentang apabila ada tekanan ya, kalau di dalam ilmu kesehatan itu ada namanya tahapan berduka menurut Kubler-Ross. Jadi ketika ada stresor atau yang kami anggap tekanan ekonomi itu adalah sebuah stresor yang membuat kemudian seseorang ini ada rasa denial, ada rasa seperti tidak menerima gitu ya dengan kondisi seperti ini. Sehingga dalam tubuh kita dengan ada denial itu akan muncul rasa marah. Biasanya kan ditambah dengan ada perubahan emosi, marah dengan ya yang kita tahu biasanya kan marah dengan mungkin pemerintah, marah dengan keadaan ya, yang apabila itu kemudian tidak bisa disikapi dengan baik, dia pasti akan memunculkan apa istilahnya, gangguan-gangguan perilaku maupun gangguan-gangguan secara fisik. Nah, apabila marah ini kemudian kita sudah bisa siasati dengan mekanisme coping yang bagus, strategi coping yang bagus, kemudian dia akan masuk ke depresi, dari situ dia akan ke acceptance atau menerima. Jadi setelah marah, kemudian nanti dari setelah marah dia bisa bergaining ya. Kalau tidak bisa mampu bergaining atau memunculkan coping yang positif, dia akan arahnya ke depresi. Tapi ketika coping ini bisa muncul bagus, akhirnya kan bisa acceptance, bisa menerima seperti itu. Nah, dampaknya apa? Ya, tadi yang saya sebutkan, ketika nanti sudah tidak bisa memberikan coping yang positif, jatuhnya akan ke depresi mentalnya yang terkena. Kalau mentalnya sudah terkena, biasanya fisik akan mengikuti, akan malas ngapa-ngapain ya. Istilahnya kalau Gen Z bilang mager ya, kalau mau ke sana kemari ada beban yang istilahnya berlebihan seperti itu, akhirnya jatuhnya ya mager. Dari mager nanti aktivitas berkurang ya kan, ke aktivitas fisiknya berkurang, bisa ke arah penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Ya memang ya, kalau depresi kayak gitu-gitu itu kan dimunculkan karena kita tidak bahagia ya. Iya, makanya kita harus bisa mensiasati seperti apa siasatnya dengan dampak penurunan tekanan ekonomi atau penurunan harga nilai rupiah gitu ya. Banyak sih sebenarnya kita bisa siasati dengan kita melakukan berbagai pemanfaatan di sekitar lingkungan rumah kita, misalkan kalau dari segi gizi misalkan kan kita bisa menggunakan bahan pangan lokal dari Kabupaten Bojonegoro ini sendiri. Misalkan kita biasakan yang dulu biasanya mungkin makan makanan dengan cepat saji gitu ya, kita biasakan dengan makan makanan yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Misalkan kita biasakan makan polo pendem gitu. Mungkin kalau Gen Z juga jarang tahu ya polo pendem, kayak semacam singkong ataukah ketela, Rebus-rebusan ya gitu ya, Bu betul, ya. minyak. Itu kan juga sebenarnya menghemat.
Jadi kalau biasanya kita makan dengan cara diolah dengan penggorengan butuh minyak ya, di mana harga minyaknya juga semakin tinggi gitu ya. Benar. Nah, ini bisa disiasati dengan cara merebus, itu bahkan lebih sehat seperti itu. Jadi bagaimana dengan dampak ekonomi yang membuat kita semakin kepepet, nah ini akan bisa memunculkan kreativitas-kreativitas. Nah, ini kreativitas ini juga bisa disiasati dari kesehatan. Nah, caranya tadi. Misalkan juga ada program pemerintah Kabupaten Bojonegoro kan juga ada Gayatri nih. Betul. Nah, Gayatri ini kan juga kemudian apa istilahnya memberdayakan masyarakat untuk bisa berdaya dari lingkungannya sendiri. Nah, kita bisa misalkan beli telurnya dari para tetangga kita nih yang punya Gayatri, mungkin harganya juga lebih cenderung lebih murah dan sama-sama saling membantu ekonomi masyarakat kan seperti itu. Jadi terus misalnya kalau mau olahraga yang biasanya nge-gym, biasanya mungkin ya Gym kan member ya Bu biasanya. uang sakunya kan banyak kalau ekonominya lagi bagus gitu. Tapi kalau lagi mepet-mepet seperti ini, kita bisa gunakan waktu dengan jalan kaki gitu kan, apa lagi running itu kan juga bisa pagi hari bangun tidur bisa jogging di sekitar rumah sambil menyapa masyarakat di sekitarnya, sehingga sebenarnya dengan dampak ekonomi yang melemah kita juga harus bisa mensiasati dengan baik seperti itu. Nah, jadi benar ya, mungkin ada pepatah yang bilang bahwasanya uang itu tidak bisa bahagia itu tidak harus punya uang, Ya, tapi betul. uang juga bisa bikin bahagia gitu kan. Tapi kalau nggak punya uang itu tadi ya sedihnya luar biasa. Iya, sedihnya luar biasa. Tapi Oke. nah itu tadi kita bisa mensiasati dengan tetap mencukupi gizi ya Bu, dengan makan makanan yang mungkin lebih sehat seperti rebus-rebusan dan juga menjaga pola hidup seperti dari yang dulunya gym, mungkin bisalah olahraga yang lebih ringan gitu ya, lari-lari kayak gitu. Ya. Nah, tapi Bu Evita, sekarang kan mungkin tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak masyarakat itu yang cemas ya. Kan memang nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, apa saran praktis untuk mengelola kecemasan tersebut? Ya, jadi cemas atau tidak itu biasanya basicnya adalah kembali lagi ke diri kita sendiri. Mungkin kalau bisa saya sampaikan, kadang kan kita sambil beraktivitas itu kan scrolling HP nih ya, cari-cari informasi gitu ya. Kadang informasi-informasi itu juga malah membuat kita lebih cemas sebenarnya. Apalagi kalau kita tahu semua berita itu kan sekarang sudah terbuka gitu ya. Nah, jadi kita mungkin membatasi diri dengan mencari berita-berita yang mungkin tidak malah membuat kita lebih cemas. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita biasa siasati dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya misalkan tadi dampaknya adalah di kuliner ya atau di makanan gitu kan ya. Nah, kita siasati dengan apa istilahnya mulai urban farming gitu. Misalkan diawali dengan kita mulai melakukan penanaman bahan-bahan makanan di sekitar rumah kita, mungkin yang punya lahan gitu kan, ataukah kemudian kita bisa siasati dengan waktu untuk memasak sendiri, yang biasanya kadang kita waktunya tidak ada untuk mulai cooking, tapi kita mulai cooking dari rumah gitu dengan makanan-makanan yang serba ada di sekitar daerah kita seperti itu. Atau kita bisa siasati juga dengan mungkin berdaya dengan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi ataukah Lingkungan positif lah. betul ya, yang positif, yang kemudian kita bisa membahas sesuatu yang mungkin tidak malah membuat lebih cemas seperti itu. Misalkan di lingkup keluarga aja, kita mungkin bisa lebih quality time dengan keluarga, dengan suami atau istri, dengan anak gitu, tanpa misalnya memikirkan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah dampak-dampak yang membuat kita bikin lebih cemas seperti itu. Jadi kita benar-benar harus pinter ya mengelola dari diri kita sendiri. Karena stres itu diawali dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita menganggap sesuatu itu tidak terlalu menjadi suatu beban berat, dengan kita melakukan aktivitas lain, dengan istilahnya kayak ngedistract tubuh kita untuk tidak selalu memikirkan sesuatu yang membuat cemas, itu akan berdampak pada diri kita juga, kita tidak akan sering cemas, tubuh kita juga akan berespon positif seperti itu.
Nah, tapi kan kadang ada nih Bu, Hmm. tipe-tipe orang yang jadi tipikal overthinking, ada juga yang Hmm. masa bodoh, ya udahlah yang penting Hmm. aku tetap jalanin aja walaupun kondisinya seperti ini gitu. Nah, tapi bagi orang yang kadang overthinkingan biasanya itu kan lebih sulit. Aduh, ini kondisinya sudah seperti ini, belum lagi masalah yang lain kayak gitu. Karena yang kayak gitu terus kita harus bagaimana? Ya, kalau orang overthinking tadi kembali lagi ke diri kita. Jadi kalau overthinkingnya karena ada suatu stresor, ya bagaimana kita bisa menghindari stresor itu? Dengan cara apa? Ya kita bisa dengan menggunakan aktivitas, menambah aktivitas fisik seperti itu, kemudian menambah kreativitas, sehingga nanti stresor yang memunculkan dari overthinking itu akan sedikit demi sedikit hilang, dan sedikit demi sedikit itu tidak menjadi suatu beban pikiran seperti itu. Jadi memang kalau kesehatan mental itu berawal dari diri kita sendiri, tadi yang saya sampaikan. Jadi apa yang membuat kita cemas atau overthinking itu ada sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Dari mana? Dari stresor. Stresornya apa? Berarti kita harus hindari stresor itu. Misalkan kalau stresornya sering baca berita-berita yang membuat kita lebih cemas, ya berarti kita harus tutup tutup untuk tidak membaca berita-berita yang membuat kita lebih cemas. Dengan kita menutup diri dari berita-berita yang membuat cemas itu, kan kita bisa beraktivitas yang lain. Bisa dengan melalui aktivitas fisik atau berkreativitas seperti itu, atau mungkin melaksanakan pekerjaan yang mungkin kemarin belum selesai atau belum tuntas seperti itu. Nah, jadi mungkin buat orang yang introvert dan juga overthinking kan bisa ya untuk bereksplor, untuk melakukan kegiatan yang lebih positif. Bisa, gitu. Kan sekarang juga banyak kan kalau saya lihat biasanya di Reels Instagram itu bahkan kebiasaan yang kita lakukan dengan menulis, kemudian dengan membuat art dari lukisan itu juga ternyata bisa menghasilkan uang gitu kan. Iya, benar-benar. Kalau misalkan yang saya tahu juga sekarang itu yang anak-anak kan biasanya suka perintilan-perintilan gelang, manik-manik, kemudian bros kayak gitu, itu bisa kemudian kita hanya mengumpulkan bahan, kemudian kita posting di Reels ataupun posting di TikTok atau posting di Shopee kita, itu kan juga bisa mendapatkan uang. Jadi hal yang membuat overthinking itu kemudian kita alihkan dengan menutup sumber informasi atau sumber stresor itu dengan kreativitas yang bisa menimbulkan uang kembali ya itu. Akhirnya kan kita sendiri tidak akan bingung lagi terkait dengan dampak ekonomi. Jadi skill kita juga bisa teralihkan ya, bisa lebih bahagia juga. Akhirnya fisiknya juga ikut bahagia, akhirnya jauh dari, ya harapannya adalah bebas dari beberapa gangguan atau penyakit. Benar sekali. Nah Bu, sebagai pemimpin lembaga pendidikan ya mungkin Bu Evita ya di Stikes Rajak Wesi. Nah mungkin kira-kira apa sih peran konkret yang bisa diambil oleh Stikes Rajak Wesi dalam membantu masyarakat Bojonegoro dalam mengatasi situasi seperti ini? Oke, kalau kami dari Stikes Rajak Wesi Bojonegoro itu kan memang bergiat di bidang kesehatan. Nah, di dalamnya juga ada kesehatan mental sebenarnya. Dan kami juga dari kesehatan apapun ya, karena ada keperawatan. Keperawatan itu mulai dari lahir sampai makhluk hidup itu atau manusia itu meninggal, itu semuanya kan dilakukan kegiatan atau asuhan keperawatan, dari kebidaananya juga ada. Jadi apa yang bisa Stikes Rajak Wesi Bojonegoro lakukan untuk memposisikan agar masyarakat ini tetap tenang gitu ya, kita bisa lakukan sosialisasi biasanya. Kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada semua usia gitu. Misalnya di sekolah kita juga lakukan peningkatan kesehatan mental. Kayak ada masalah di sekolah itu kan bullying. Nah, itu biasanya kita lakukan pengabdian masyarakat ke sekolah-sekolah untuk bagaimana bisa meningkatkan kesehatan mental remaja, anak-anak dari masalah-masalah bullying, kemudian juga dari bagaimana pemanfaatan paparan gadget ya yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Terus biasanya pada ibu-ibu itu juga kita lakukan pemberian informasi terkait dengan
kalau misalkan ada suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, itu apa yang harus dilakukan. Apalagi kan sekarang arahnya ke penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit yang tidak berasal dari luka atau apa, tetapi berasal dari mental dan maupun dari faktor usia gitu kan. Betul. Makanya seperti DM, diabetes mellitus, kemudian gagal ginjal, kronis, itu kan berasal dari kebiasaan, pola hidup. Nah, makanya dari Stika Sajekosi Bojonegoro dengan program pengabdian masyarakat itu menyasar ke masyarakat-masyarakat yang mungkin pemahaman tentang bagaimana menjaga pola hidup sehat itu disasar, disuluh, kemudian dilatih sampai kemudian bisa mandiri dalam melakukan apa istilahnya pencegahan dari penyakit-penyakit seperti itu tadi. Berarti ada ya Bu program di Stikes Rajakusi yang memang khusus soal kesehatan mental seperti itu ya? Ada, jadi kami melakukan pengabdian masyarakat. Bahkan tidak hanya dari dosen atau tenaga kependidikannya saja, tetapi dari mahasiswa. Jadi dari awal kita mulai didik mahasiswa untuk bisa melakukan promosi kesehatan. Jadi kita lakukan dengan penugasan-penugasan best practice mereka untuk langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan edukasi, mendampingi masyarakat untuk bisa dari segi mental, dari segi fisik, bahkan mengajari masyarakat untuk bisa berdaya. Artinya kalau kami di farmasi itu keunggulannya adalah produk herbal. Bahkan kemarin ada yang ini dengan kaum disabilitas. Jadi masyarakat yang disabilitas itu kemudian diajarkan untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan di sekitar atau produksi dari masyarakat sekitarnya, terutama tumbuhan-tumbuhan herbal yang kemudian bisa dibentuk dalam bentuk serbuk ataukah dalam bentuk semacam teh seperti itu untuk bisa menurunkan kolesterol atau menurunkan darah tinggi. Itu dari produk herbal. Itu dari farmasi juga kami melakukan pemberdayaan seperti itu. Jadi tidak hanya pada istilahnya masyarakat yang sehat saja, tapi dari disabilitas kami juga ada program seperti itu. Nah gitu ya. Nah jadi memang kayak kesehatan mental itu kan masih jarang orang melek ya Bu ya soal kesehatan mental. Apalagi dengan situasi yang seperti inilah ya kira-kira. Nah mungkin sebelum kita tutup kira-kira apa satu pesan kunci dari Bu Evita nih yang mau disampaikan kepada para pendengar podcast Radar Bojonegoro? Iya, jadi mungkin close statement dari saya ya, bahwasanya sehat itu adalah investasi. Jadi tidak tergantung dari biaya ataukah dampak ekonomi. Jadi di mana sekecil apapun kondisi ekonomi, jangan sampai melupakan bahwasanya kita itu butuh hidup untuk sehat. Gitu. Jadi meskipun dengan kondisi apapun, kalau kita berniat untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, itu ada salah satu bentuk investasi ke depan. Karena ketika nanti ya kita tidak kemudian fokus pada kesehatan kita, ya pastinya kita akan sering mengalami kondisi sakit, mental kita akan jatuh dan akan mengarah ke penyakit-penyakit fisik seperti itu. Jadi sehat itu adalah investasi. Jadi tidak harus memikirkan bahwa sehat itu mahal, bukan, tetapi sehat itu investasi dan bisa dari hal kecil kita lakukan untuk bisa hidup sehat. Dengan berpikir positif, melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan, tanpa ada alat gitu ya, tanpa harus butuh alat yang berat ataukah pakaian yang harus proper, tapi dengan kita melakukan aktivitas fisik seperti kegiatan di rumah, menyapu, kemudian melakukan mengepel lantai, kemudian beraktivitas jalan kaki setiap pagi atau sore hari, itu sudah bisa menjadi bentuk investasi kita untuk sehat seperti itu. Nah jadi itu dia tipsnya, walaupun kondisinya sudah seperti ini, tapi kesehatan itu adalah yang paling utama. Dan itu dimulai juga dari diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk jaga pola hidup, tetap olahraga, kayak gitu, gizinya. Tetap berpikir positif. Betul, tetap berpikir positif. Karena pikirannya positif itu juga nanti tidak mendatangkan overthinking, tidak mendatangkan cemas, penyakit, depresi, dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah jadi mungkin itu podcast hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.